Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, political YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton Yudi Pramuka respon di 5 benua. Pertanyaannya, apakah Prabowo bisa memperbaiki keadaan negeri jauh lebih baik atau justru menjadi jauh lebih buruk? Tampaknya cita-cita Prabowo ingin memberikan makan gratis, angkutan umum di kota-kota gratis, dan semuanya banyak yang gratis, dimudahkan, jangan sampai ada rakyat menangis. Itu cita-cita yang tinggi, itu cita-cita yang agung, dan perjalanannya tidak mudah. Karena semakin cita-cita tinggi, semakin mulia, maka semakin berliku jalannya, ya. Dan makin besar pengorbanan untuk mencapai cita-cita yang tinggi, target-target yang tinggi itu. Ini seperti yang diungkapkan oleh ulama besar Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali, ulama besar abad ke-12, pernah mengatakan ucapan yang terkenal, ya. Wa idza azumal matlubu wa syaraf sa'uba maslakuhu wa kathurat tuhiyatuh. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar yang ingin dicapai, maka makin sulit jalannya, berliku-liku jalannya, dan kathurat tuhiyatuh. Ya, ntar dulu, stop dulu, ntar diterusin. Matiin dulu, matiin. Wa kathurat tuhiyatuh, besar pengorbanan untuk mencapainya. Ganggu aja kamu, Nduk. Keadaan ekonomi itu betul-betul memburuk loh, ya. Kita lihat fakta di lapangan, ya. Misalnya kemarin saya ketemu siapa itu, salah seorang yang jualan bakso di rumah. Saya tanya waktu saya jualan bubur ayam itu, gimana keadaan ini penjualan bakso? Kata ibu itu sepi, Pak. Sepi. Mulai kapan? Udah 2 bulan habis lebaran nih sepi. Terus saya nanya, yang dimaksud sepi itu apa? Itu Pak, dapat duit tapi nggak bisa buat belanja lagi. Nah, ini Prabowo tentu tahu, ya, kenapa terjadi pemburukan keadaan di tingkat bawah itu. Bagaimana membalikkan keadaan. Terus satu lagi, ada kawan saya peternak kambing, dia punya temen orang pasar, ya. Biasanya dia pinjam uang untuk ngasih THR anak buahnya, dan jaminannya adalah motor. Istilah diparungin namanya motornya digadaikan, dan nanti misalnya pinjam 2 juta. Si tukang motor, si pemilik motor, yang tukang sayur ini, kemudian nanti dia akan membayar. Biasanya seminggu setelah lebaran dia bisa membayar utangan yang 2 juta itu, untuk motornya bisa diambil lagi setelah dipakai sementara oleh yang meminjamkan uang. Ini sudah hampir 2 bulan dia nggak bisa mengembalikan uang 2 juta. Jadi keadaan memang, dia juga heran kenapa kok sekarang. Dulu sih katanya tiap tahun seminggu habis lebaran uang yang saya pinjam katanya bisa kembali. Terus kemudian saya nanya lagi, tukang citul itu cireng tulang, ya. Gimana penjualan hari ini? Itu udah jam hampir setengah 3 atau jam 3. Wah, melehoy, kata. Melehoy itu penjualannya payah, ya. Nggak seperti biasanya. Dan dia kan barang-barangnya ngambil dari toko, dan dia harus membayarnya itu. Terus sekarang
saya cek lagi material, toko material di daerah sini nih, Brandwir, di komplek Gria Brandwir. Gimana kok? Ya, katanya, mengeluh lagi dia. Sepi katanya. Kata supplier itu orang yang menawarkan barang-barang dari pabrik ke material-material. Kata supplier ini, tenaga-tenaga pemasaran, itu nggak ada yang order barang-barang bangunan sejak kapan? Ya sejak sebelum Pilpres katanya. Jadi betul-betul di tingkat pedagang kecil dan yang tukang material yang kecil tuh dapat informasi keadaan memang uang itu seperti nggak ada di pasar itu. Ini soal uang kering ya di pasar itu mungkin bisa dijelaskan oleh ekonom ya, tapi tidak bisa dijelaskan oleh tukang baslok seperti Mail. Waktu saya tanya 5:30, saya buka pancinya, loh masih banyak ini baslok bakso colok ya, yang 2003 itu, yang makanya dicolok, dimasukkan plastik, kemudian dikasih kecap atau saus, terus makannya dicolok pakai lidi itu. Biasanya habis, ini habis lebaran nih masih hampir separuh dia udah mau pulang. Ya dimasukkan kulkas ya untuk bisa dijual besok lagi. Terus saya cek lagi siapa ya yang jadi intinya keadaan ekonomi itu, oh ya, sekarang soal pengalaman saya sendiri ya. Ini sebelum puasa sebulan. Sebelum puasa sudah libur sebulan pembangunan Masjid 6 Syuhada. Kemudian bulan puasa. Kemudian sekarang sudah 4 bulan tukang saya yang 3 orang itu tidak bisa bekerja. Dana donasi itu masuk itu luar biasa, berbeda sekali ya. Ya ada dana untuk bekerja seminggu, habis itu libur 3 minggu. Karena untuk ongkos tukangnya aja 3 juta. Jadi tampaknya para donatur itu juga mengalami kesulitan ya. Uang itu betul-betul mungkin lebih penting untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya, daripada donasi Masjid 6 Syuhada. Nah ini keadaan-keadaan gini bisa nggak diselesaikan secara rasional dan dengan tenaga yang luar biasa besar oleh Prabowo. Tidak bisa lagi Prabowo ngomong soal jargon-jargon, pupuk nanti akan disubsidi, pendidikan tinggi akan digratiskan, ya kan? Justru faktanya UKT itu, uang kuliah itu naik ya, di akhir pemerintahan Jokowi, dan itu tidak mudah untuk diturunkan oleh Prabowo. Itu artinya investasi untuk calon pemimpin mendatang itu betul-betul tidak dilakukan oleh pemerintah sekarang. Apakah Prabowo juga akan membiarkan keadaan semakin decline, semakin meluncur, dan tidak bisa lagi Prabowo meneruskan narasinya yang kuat bahwa saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Ini masalahnya rakyat sejak dia masuk kekuasaan 5 tahun sebelumnya, tahun 2019, rakyat betul-betul susah dan sudah nyaris tenggelam. Apakah di zaman Prabowo tambah tenggelam di tengah situasi menguatnya dinasti politik dan pejabat-pejabat berlomba-lomba memperkaya diri, dan kita lihat lifestyle mereka ya, tampaknya mereka orang-orang yang ramah terhadap orang kecil, tetapi mereka orang-orang yang mengejar kekayaan dan menumpuk kekayaan untuk pribadinya dan untuk keluarganya ya. Dan tidak peduli mereka itu terhadap rakyatnya yang makin susah. Ya pejabat-pejabat itu, menteri-menteri, karena dari atas juga mencontohkan gaya hidup yang mewah ya. Ada salah satu gubernur misalnya punya sertifikat tanah, suratnya itu ada yang 35, ada lagi ya salah satu tokoh di DPR, surat tanahnya itu kalau kita baca di LHKPN itu sampai 75 sertifikat tanah. Sementara rakyat, ya saya sendiri ini baru ngurus nih tanah 242 meter, ada program
bukan pemutihan ya. Sudah 17 tahun masih AJP, katanya mau diubah dan biayanya nggak murah juga, 1,5 juta rupiah itu. Duit dari mana 1,5 juta rupiah? Saya sebagai tukang bakso Mekah atau tukang bubur ayam ya kan, tentu tidak diprioritaskan untuk ngurus surat tanah ya, biarkan aja AJP ya. 1,5 juta itu untuk makan berapa hari itu kan. Jadi inilah ya beberapa suara dari tingkat bawah ya, dari kawan-kawan saya, baik pada tingkat petani atau tingkat pedagang, itu mereka mengalami apa istilahnya, nggak ada uang itu, seperti nggak ada, hilang di masyarakat itu. Gimana tuh? Bisakah Prabowo menyelesaikan ini, masalah-masalah real di masyarakat? Dan inilah warisan terbesar dari pemerintahan sebelumnya, yaitu kerusakan di bidang ekonomi, dan rakyat menderita di mana-mana. Setidak-tidaknya rakyat di lingkungan yang saya ketahui, mungkin di tempat lain rakyat itu sangat sejahtera. Setidak-tidaknya dengan gaji UMR, sarjana dengan gaji UMR itu mungkin cukup hidup layak ya. Upah minimum regional, S1 sarjana gajinya 4 juta, sementara santri-santri saya anak SMA itu berdiri 8 jam di SPBU, gajinya 2 juta rupiah 1 bulan. Bagaimana menurut Anda ekonomi kita? Apakah Anda merasa berbahagia dipimpin oleh presiden selama 10 tahun yang meninggalkan hutang yang banyak, dengan perusahaan Cina, proyek-proyek Cina ada 16.000 atau 15.982 menurut Luhut Binsar Panjaitan, perusahaan Cina beserta tenaga kerjanya yang merangsek, merambah tanah air kita yang tercinta. Dan memang ada pengamat yang mengatakan Indonesia adalah surga bagi orang-orang asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada ya. Enam Syuhada dipasang di sini. Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian
finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum.